Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfafili, NIM 23 2011 0015 dari kelas HKI A5. Mohon maaf sebelumnya kalau agak berantakan. Ini tadi dari bangun tidur langsung buat tugas. Nah, untuk persoalan pertama mengenai orang yang ingin membeli rumah impian dengan harga 500 juta namun baru memiliki 100 juta, itu ya Pak. Lalu seorang tersebut ingin pinjam dari bank, namun tidak ingin ada transaksi riba dalam kasus tersebut, sehingga yang dipertanyakan adalah akad apa yang digunakan oleh pihak akad apa yang digunakan supaya tidak memiliki transaksi yang ribawi ya. Untuk jawaban saya pertama adalah menggunakan akad murabahah, yang mana penjual ini sebagai bank dan pembeli adalah sebagai seseorang yang ingin membeli rumah, sehingga nanti pihak bank BSI membeli rumah impian yang nilainya 500 juta tersebut, lalu dijualkan kembali kepada calon pembeli yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya, dan keuntungannya juga diketahui oleh pihak pembeli atau seseorang tersebut yang ingin calon pembeli dari rumah tersebut. Jadi misalnya keuntungan yang diambil oleh pihak bank adalah 50 juta, sehingga nanti saat pembayaran hutang nanti yang dibayarkan oleh pembeli adalah 550 juta gitu. Di sini tidak ada keribaan karena pihak bank di sini adalah sebagai penjual kembali barang yang sudah menjadi hak milik bank sepenuhnya, dengan mengambil untung yang diketahui oleh pihak pembeli. Yang kedua, persoalan kedua, bagaimana cara bank syariah mendapatkan keuntungan? Untuk jawaban saya di sini ada dua cara. Yang pertama adalah menjual jasa. Seperti misalnya pihak bank syariah memodalkan orang yang ingin memulai bisnis namun belum memiliki modal. Lalu nanti akan diadakannya bagi hasil yang telah disepakati untuk sebagai timbal balik atau transaksi yang sah. Yang kedua adalah jual beli. Yang kedua adalah dengan cara jual beli. Bank syariah menggunakan metode jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Seperti misalnya pada kasus yang terdapat dalam persoalan nomor 1 tadi, yaitu bank syariah sebagai penjual. Yaitu bank menjual barang carian calon pembeli dengan harga yang lebih tinggi dan keuntungannya juga diketahui oleh pembeli. Yang ketiga, persoalan ketiga,
Yang soal ketiga, transaksi apakah yang diharamkan oleh syariat agama Islam? Transaksi apa yang diharamkan oleh agama Islam? Jawaban saya di sini ada 3. Yang pertama ada riba, yang kedua maisir, yang ketiga adalah gharar. Untuk riba adalah hasil pertukaran dari barang yang sebenarnya nilainya sama, namun memiliki tambahan ketika terjadi pertukaran dari barang tersebut. Misalnya emas senilai 5 gram yang belum terbentuk dengan emas 3 gram, namun sudah terbentuk menjadi kalung misalnya. Nah, jika barang ini ditukarkan namun dengan tidak tidak sama nilainya, tidak sama gramnya, maka ini bisa disebut sebagai riba. Seperti tadi saya ulangi, 3 gram emas yang sudah terbentuk kalung dengan emas 5 gram yang masih berbentuk batangan misalnya, masih mentah. Apabila barang ini ditukarkan, maka ini bisa disebut sebagai riba karena nilai barang yang sama. Selanjutnya adalah maisir. Maisir adalah bentuk transaksi yang metodenya seperti perjudian. Contoh, dengan cara perjudian dengan cara untung-untungan tanpa adanya kerja keras. Ciri utama maisir seperti misalnya terdapat 2 pemain atau lebih, yang mana ada yang untung dan ada yang rugi. Seperti dalam perlombaan sendiri itu kan seperti saat daftar itu kan ada uangnya ya, daftar uang masuk dalam perlombaan yang diikuti oleh beberapa pemain, dan mereka semua itu membayar. Nah, jika hanya seperti ini, maka perlombaan tersebut bisa menjadi maisir, perlombaan yang maisir, seperti perjudian, karena yang satu untung, yang satu rugi, gitu. Sehingga untuk membersihkan hal ini itu diperlukan yang namanya muhalil atau yang membersihkan. Jadi muhalil adalah seorang yang masuk ke dalam permainan tanpa modal sama sekali, tanpa ada modal lah intinya, sehingga permainan menjadi imbang. Ada yang untung, ada yang rugi, dan ada yang penengah antara untung dan rugi. Ya, muhalil itu sebagai penengah antara untung dan rugi itu. Yang ketiga ada gharar. Gharar adalah transaksi yang terdapat unsur ketidakjelasan. Seperti misalnya contoh ya, seorang menjual barang di online, namun tidak ada gambar mengenai barang yang dijual tersebut, sehingga di sini ada unsur ketidakjelasan. Mungkin cukup itu untuk horor. Yang selanjutnya mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah ya. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, saya ingat itu ada satu perbedaan paling mencolok dari kedua bank tersebut, yaitu pada letak peminjaman dana. Di bank konvensional terdapat tambahan uang sekian persen apabila debitur, apabila penghutang atau kreditur ini tidak mampu membayar hutang dalam
tempo waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun untuk bank syariah itu tidak ada unsur tersebut, tidak ada uang tambahan apabila waktu jatuh tempo pembayaran hutang itu telah terlewatkan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucapan yang tidak sopan, Pak. Sekian jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.